Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, asyukurillah. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengkaji Al-Quran, yakni bertadarus. Pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, yakni surah Al-Baqarah ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Ringkasan dari ayat 10 sampai 16 ini masih membicarakan tentang orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun." Fi, di dalam, qulubihim, hati-hati mereka, maradun, ada penyakit, yakni penyakit munafik. Fazadahumullahu marada, lalu ditambah Allah penyakitnya. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka berdusta. Sifat munafik adalah sebuah penyakit hati, tidak yakin akan kebenaran. Munafik itu tidak beriman. Keyakinan mereka terhadap kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kelemahan keyakinan itu menimbulkan kedengkian, iri hati, dan dendam terhadap Nabi SAW, terhadap agama Islam dan orang-orang Islam. Hati mereka dipenuhi dengan keraguan dan kecenderungan untuk berbuat kerusakan, sehingga mereka melakukan kedurhakaan. Oleh karena itu, Allah pun menambahkan keraguan di hati mereka, dan mereka akan mendapat siksa akibat kedustaan dan kemunafikan mereka itu di akhirat kelak, yakni siksa yang pedih. Allah telah menyiapkan bagi mereka siksa yang pedih di dunia dengan berbagai macam bala bencana. Walaupun mungkin kelihatan bahagia pada lahirnya, tetapi batinnya tidak ada ketenangan hidup. Dan di akhirat nanti dengan beraneka macam siksaan. Semua itu karena mereka telah mendustakan kebenaran, berdusta dalam ucapan, dan melakukan perbuatan buruk. Dan pangkal dari semua kesalahan-kesalahan mereka itu adalah kedustaan. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit berupa keraguan-raguan dan kemunafikan yang menyebabkan sakit atau lemahnya hati mereka. Fazadahumullahu marada, lalu Allah menambah penyakit mereka
dengan menurunkan Al-Quran yang mereka ingkari itu. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih, yang menyakitkan. Bima kanu yakdzibun, disebabkan kedustaan mereka. Dalam surah At-Taubah disebutkan, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Yang artinya, adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surah ini bertambah kekafiran mereka, di samping kekafiran yang telah ada, dan mereka nanti akan mati dalam keadaan kafir. Allah menyebut keadaan orang munafik di yaumil mahsyar dalam firman-Nya. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tahrabbastum wartabtum wa ghairatkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Yang artinya, orang-orang munafik itu memanggil mereka, yakni memanggil orang-orang mukmin, seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Orang-orang mukmin menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan idza, ketika, qila dikatakan lahum kepada mereka, la tufsidu, janganlah kamu membuat kerusakan-kerusakan, fil ardi, di atas bumi. Qalu, mereka menjawab, mereka orang munafik menjawab, innama, sesungguhnya kami, nahnu, kami, muslihun, orang-orang yang mengadakan perbaikan. Apabila mereka dinasihati untuk berhenti membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kekufuran dan kemaksiatan, menyebarkan rahasia orang-orang beriman, serta bersengkongkol dengan orang-orang kafir, mereka mengelak dan berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang munafik tadi, la tufsidu fil ardi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, yakni dengan kekafiran dan menyimpang dari keimanan. Qalu innama nahnu muslimun, mereka menjawab, sungguhnya kami ini berbuat kebaikan. Dan tidak dijumpai pula perbuatan kami hal-hal yang menjurus pada kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai sanggahan atas ucapan mereka itu. Apabila orang-orang munafik itu diberi nasihat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruknya, karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan sumber kerusakan di muka bumi
dan penyebab kemunafikan. Pertikaian dan penyebab kemunafikan yakni pertikaian, akhlak tercela dan perpecahan. Mereka akan mendustakannya dengan mengatakan bahwa mereka melakukan semua itu demi kebaikan, untuk manfaat untuk semua orang. Dan demikian inilah sikap dan perilaku setiap orang yang melakukan kerusakan. La tufsidu fil ardi, menurut Abul Aliyah radhiyallahu anhu, maksudnya jangan berbuat maksiat di muka bumi. Sebab kebaikan bumi ini hanya bisa tercapai dengan taat kepada Allah. Maka setiap perbuatan maksiat atau anjuran untuk berbuat maksiat berarti merusak. Ibnu Jarir radhiyallahu anhu berkata, orang munafik dianggap merusak di bumi karena maksiat dan pelanggaran mereka terhadap larangan Allah, mengabaikan perintah Allah, serta menentang ajaran agama Allah. Selain itu, mereka juga membantu orang-orang yang mendustakan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dan orang-orang munafik itu selalu merasa bahwa perbuatan jahat mereka itu sebagai perbuatan baik. Innama nahnu muslihun, maksudnya mereka mengatakan, sesungguhnya kami bermaksud memperbaiki atau mengkompromikan antara kedua golongan, yakni golongan kafir dengan kaum mukmin. Padahal yang mereka anggap sebagai perbaikan itu justru mencampur adukan antara keimanan dengan kekufuran, dan itu merupakan pengrusakan. Hanya karena kebodohan mereka lah sehingga mereka tidak merasakan hal itu sebagai kerusakan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, diulang lagi, hum dhamir muttasil. Tadi innahum dhamir muttasil, hum kemudian dhamir munfasil. Al mufsiduna, mereka yang berbuat kerusakan-kerusakan itu dalam bentuk jamak, walakin, tetapi mereka la yash'urun, mereka tidak menyadarinya. Ala, ingatlah, seruan untuk membangkitkan perhatian. Innahum humul mufsiduna walakin la ya'lamun. Sungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar akan kenyataan itu. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, serta kaum muslimin rahimakumullah. Orang-orang munafik itu merusak di atas bumi. Mereka maksiat karena mereka maksiat dan pelanggaran mereka terhadap larangan Allah, serta mengabaikan perintah Allah dan ragu terhadap ajaran agama yang mengharuskan mereka percaya dan yakin. Juga mereka membantu pada orang-orang yang mendustakan ajaran Allah dan Rasulullah SAW. Dan orang-orang munafik itu selalu merasa bahwa perbuatan kejahatan mereka itu sebagai perbaikan dan kebaikan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang-orang yang membuat kerusakan. Bahkan tidak ada yang lebih merusak dari mereka. Sebab selain merusak diri mereka sendiri dengan keyakinan mereka yang batil dan perbuatan mereka yang jahat,
mereka juga merusak orang lain dengan cara menebarkan fitnah di antara manusia. Namun demikian, mereka tidak menyadari akan kerusakan mereka itu. Akibatnya, banyak perkara dan persoalan yang mereka jungkir balikan. Kejelekan mereka anggap sebagai kebaikan, dan kebatilan mereka anggap sebagai kebenaran. Padahal barang siapa tidak menyadari akan kerusakan yang ada pada dirinya, sudah pasti ia tidak akan kembali kepada kebenaran. Maka cukuplah mereka terhina dengan Allah karena mendustakan pernyataan mereka, dan cukuplah mereka terhina terhadap Allah, dan Allah mendustakan pernyataan mereka itu, yakni sebagaimana dikatakan dalam sebuah ungkapan, cukuplah seorang pendusta itu terhina dengan apa yang dikatakan di hadapannya, kamu telah berdusta. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza, dan apabila qila dikatakan kepada mereka, lahum kepada mereka, amanu, berimanlah kamu, berimanlah kalian semua, kama sebagaimana amanan nasu, orang-orang lain yang telah beriman. Qalu, mereka menjawab, anu'minu kama, apakah kami akan beriman kama sebagaimana amanas sufaha, orang-orang bodoh itu. Ala innahum, ingatlah, sesungguhnya mereka humus sufaha'u, mereka itulah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak tahu. Orang-orang munafik itu selalu merasa lebih bijaksana dan modern, sebab mereka tidak mempunyai keyakinan dan selalu ragu, dan menganggap setiap orang yang percaya dan yakin itu bodoh, tidak maju pikirannya. Padahal keraguan mereka terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah sebenarnya kebodohan dan kesesatan yang jelas. Tetapi mereka tidak mengetahui, mereka tidak merasa, tidak sadar terhadap kesesatan dan kebodohan yang menyolok itu. Banyak orang sekarang mengatakan orang yang taat dan patuh terhadap tuntunan Allah tanpa ragu itu dengan istilah kolot, tidak maju dan ketinggalan zaman, serta kurang modern. Pertanyaannya, apakah yang disebut modern itu dengan pergaulan bebas, sering keluar masuk diskotik, pakaian minim yang merangsang birahi laki-laki? Ini namanya salah kaprah. Ini adalah jahiliyah modern. Yang disebut modern itu ialah penemuan baru dari teknologi canggih untuk kemaslahatan umat manusia. Dan buat orang-orang Islam, teknologi canggih itu dimanfaatkan untuk berbuat ibadah, untuk beribadah kepada Allah dan menaati Rasul-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
Tidaklah kata Allah, aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah. Allah tidak akan menciptakan kita kecuali untuk beribadah. Artinya, walaupun kita bekerja di mana saja, misalnya pegawai negeri, tapi niat kita adalah untuk beribadah. Kita menyekolahkan anak-anak kita niatkan agar dia bisa beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, serta kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kembali kepada orang-orang munafik. Apabila orang-orang kafir dan munafik itu diminta untuk mengikuti Rasulullah SAW, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum mukminin, mereka menjawab, bagaimana mungkin kami mengikuti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang bodoh dan tolol itu? Yang mereka maksud dengan bodoh itu adalah para sahabat. Yakni karena menurut mereka, orang yang mau mengorbankan diri di jalan Allah telah disakiti hanya demi membela agamanya, dan siap menghadapi segala mara bahaya demi menegakkannya. Itu adalah orang-orang yang menyalahi nalar kehidupan, yang cenderung takut kepada bahaya dan lebih condong untuk mencari kenikmatan dan menuruti nafsu. Maka Allah pun membantah pemikiran mereka itu dengan menegaskan bahwa justru merekalah yang sebenarnya bodoh lagi dungu, karena mereka telah meninggalkan kepentingan yang paling besar, kehilangan harapan termulia, terjerumus dalam kebinasaan yang paling menghinakan, dan tergelincir ke dalam jurang-jurang kerugian. Tetapi mereka tidak mengetahui keburukan perbuatan mereka dan kejelekan tindakan mereka. Walhasil, penyimpangan mereka ini pun tidak akan pernah mengalirkan hidayah di dalam hati mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza, dan apabila laku mereka berjumpa alladzina, orang-orang yang amanu, yakni, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau, dan bila mereka kembali kepada ila syayatinihim, kepada setan-setan mereka, yakni pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh mereka, qalu, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanyalah berolok-olok. Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, bila bertemu dengan orang-orang yang beriman, orang-orang munafik itu berkata,
kami mempercayai kebenaran Islam seperti kalian. Namun, jika mereka kembali kepada kelompok mereka yang kafir dan durhaka itu, yang durhaka pada Allah itu, mereka berkata bahwa mereka masih tetap kafir kepada Islam, dan apa yang mereka katakan kepada orang-orang beriman itu hanyalah untuk mengolok-olok dan mempermainkan orang-orang yang beriman. Jika mereka bertemu dengan kaum mukminin, mereka berpura-pura beriman. Tetapi jika mereka telah kembali kepada pemimpin atau tokoh anutan mereka, mereka menyatakan tetap setia, tetap sependirian dengan mereka, dan mereka hanya mempermainkan orang-orang mukmin. Orang-orang munafik tersebut apabila berkumpul bersama orang-orang beriman, mereka menampakkan keimanan dengan lidah mereka dan menyembunyikan kekufuran di hati mereka demi untuk menyelamatkan darah mereka, melindungi nyawa mereka, dan mengamankan harta benda mereka. Namun, apabila kembali berkumpul dengan pengikut-pengikut mereka dan orang yang seperti mereka dalam kekufuran, mereka akan berkata, sesungguhnya kami tetap seperti kalian dalam hal keyakinan. Apa yang kami katakan kepada orang-orang Islam itu hanya untuk memperdaya dan mengolok-olok mereka saja. Karena sesungguhnya kami sedikit pun tidak bersama mereka dan juga tidak memeluk agama mereka. Ketahuilah, mereka melakukan hal itu adalah supaya mereka bisa bergaul dengan orang-orang kafir dan juga tetap bisa berkumpul dengan kaum mukminin. Namun hal tersebut tidak akan pernah berlangsung lama karena dua hal yang saling bertentangan tidak mungkin bersatu. Bapak, Ibu, adik-adik, dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yastahzi'u bihim, dan Allah akan membalas olok-olokan mereka. Wa yamudduhum, dan membiarkan mereka terombang-ambing fi tughyanihim, dalam kesesatan, ya'mahun, dalam kesesatan mereka. Yakni Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Allah akan membuat mereka, orang-orang munafik itu, merasa seolah-olah tindakan-tindakan buruk mereka itu benar dan berhasil. Namun setelah itu Allah akan menjungkir balikan semua keadaan bagi mereka. Pada hari kiamat nanti, Allah akan memberi mereka seberkas cahaya. Lalu Allah melenyapkan cahaya itu dari mereka dengan seketika, sehingga mereka pun terdiam kebingungan. Bapak, Ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dan Allah akan mempermudah jalan mereka untuk berbuat kesesatan dan penyelewengan mereka, sehingga mereka senantiasa berada dalam kebingungan dan keraguan-raguan, kecuali mereka bertaubat. Allah justru yang mempermainkan orang-orang durhaka itu. Allah sengaja membiarkan mereka agar semakin sesat, bimbang, dan bingung. Kelak Allah akan membalas penghinaan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Fi tughyanihim ya'mahun, maksudnya dalam kekufuran dan kesesatan mereka terombang-ambing dalam kebingungan, tidak menemukan jalan keluar, karena Allah telah menutup hati, telinga dan penglihatan mereka,
sehingga mereka tidak bisa melihat petunjuk karena ulah mereka sendiri. Sebenarnya petunjuk itu sudah datang, petunjuk itu sudah ada, hanya mereka tidak mau menjemput petunjuk itu. Karena apa? Karena kita sebagai manusia diberikan Allah akal pikiran. Tidak seperti binatang yang tidak mempunyai akal pikiran. Kita punya pilihan, ingin menjadi orang baik atau menjadi orang jahat. Ingin menjadi orang beriman atau ingin menjadi orang kafir. Itulah kita disuruh Allah supaya untuk berpikir, menjemput hidayah itu. Lanjutan ayat, ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Ulaika, mereka itulah, alladzina, orang-orang yang ishtaru yang telah membeli ishtaru membeli ad-dalalah kesesatan bil huda dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Wa ma kanu muhtadun, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Ishtarau maksudnya mengambil, memilih, mengutamakan kesesatan daripada petunjuk atau ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah keluar dari petunjuk hidayah menuju kesesatan. Orang-orang munafik itu terjebak dalam transaksi yang tidak menguntungkan. Mereka menukar keimanan dengan kekafiran. Orang-orang munafik itu telah menolak petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai harga dari kesesatan yang mereka beli dan mereka sukai. Sesungguhnya mereka itu telah mengganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang lebih hina. Sungguh demi Allah, alangkah buruknya perdagangan mereka itu dan betapa meruginya transaksi dan perniagaan mereka tersebut. Barang siapa mengikuti jalan-jalan seperti ini, niscaya ia tidak akan pernah mendapat hidayah dan petunjuk untuk selama-lamanya. Keburukan orang munafik. Orang-orang munafik dengan sifat-sifat yang buruk seperti tersebut pada ayat-ayat Al-Quran merupakan orang-orang yang salah pilih. Mereka menolak petunjuk jalan yang lurus dan memilih jalan kesesatan dan hawa nafsu. Akhirnya pilihan itu meragukan mereka sendiri karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Dalam ayat ini Allah mempergunakan kata membeli untuk kata ganti menukar. Jadi orang munafik itu menukarkan hidayah atau petunjuk dengan kesesatan. Hasilnya mereka kehilangan petunjuk dan memperoleh kesesatan. Petunjuk yang mereka miliki itu berupa kesediaan manusia untuk menanggapi kebenaran. Modal inilah yang lenyap dari tangan mereka.
Oleh karena itu mereka tidak lagi mendapat keuntungan dan petunjuk lagi, kecuali mereka beriman, kecuali mereka bertaubat dan betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sampai di sini dulu. Masih panjang ulasan-ulasan tentang orang munafik-munafik ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun pada Engkau dan bertobat kepada Engkau. Wal asri, demi masa, innal insan sesungguhnya manusia itu lafi sungguh-sungguh berada husnin dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh, yakni berbuat kebaikan, wa tawassaw bil haq, dan menasihati supaya mentaati kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Ya Allah, terangilah penglihatan kami dengan Al-Quran. Lapangkanlah dada kami dengannya. Bugarkanlah badan kami dengan membacanya. Permudahlah urusan kami karenanya. Lancarkanlah lisan kami untuk membacanya. Kuatkanlah jiwa kami ya Allah dengan Al-Quran. Percepatlah pemahaman kami tentang Al-Quran. Hilangkanlah kesedihan kami dengan bacaannya. Kuatkanlah tekad kami dengan Al-Quran. Terangilah hati kami karena Al-Quran. Berilah kami ya Allah kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran, serta menguasai berbagai ilmu yang terkandung di dalamnya. Tetapkanlah semua itu ya Allah dalam hati kami, dan muliakanlah kami dengan berbagai kebaikan, dengan daya dan kekuatan Engkau. Sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau ya Allah, yang maha tinggi dan maha agung. Allahumma inna nas'aluka taubata wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma yassir umurana ma'ar rahati liqulubina wa abnanina ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ikhlasa fi talabil ilmi. Ya Allah, rezekikanlah keikhlasan fi talabil ilmi, dalam kami menuntut ilmu, wa fi nasyrihi, dan dalam kami menyebarkannya, wa fi jami'i ta'at, dan di dalam segala ketaatan kami, bi rahmatika, dengan rahmat Engkau ya arhamar, wahai yang maha kasih di antara yang paling kasih. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat munafik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.